Bagaimana dengan dunia? Kenapa mereka masih memilih PLTU? Yang ini yang kita lupakan. Peternakan, kotoran-kotoran dari sapi, kerbau, kuda, itu menghasilkan gas metan yang cukup signifikan. Sawah itu juga menghasilkan gas yang menyebabkan pemanasan global. Kalau kita mau jujur, ya kan? Ini logika dasarnya. Ternyata itu adalah sebuah kelemahan yang sekarang akan ditutup dengan metodologi yang dinamakan dengan Carbon Border Adjustment Mechanism. Kenapa ini hanya naik 1,5 degree atau 2 degree, seluruh negara ribut? Ya, nah, bukan masalah berapa Celsius naiknya, tapi impact-nya itu adalah. Kita bertemu lagi di Teras Ekonomi Bisnis bersama narasumber utama kami, Archandra Tahar, Wakil Menteri SDM periode 2016-2019. Pada sosok Pak Archandra, apalagi kalau kita nggak ngebahas tentang energi, tetapi kita berusaha menonjolkan tentang keilmuan yang dimiliki Pak Archandra, bagaimana dari sisi strategi atau teknisnya, finansialnya, lalu benefitnya apa saja. Hari ini kita membahas tentang zero emisi karbon. Negara-negara mana saja yang bisa kita pelajari, lalu manfaat apa sih yang kita bisa gali dari isu ini? Selamat pagi Pak Archandra. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Archandra, kita ngebahas tentang emisi karbon. Ini sebenarnya ada benang merahnya dengan episode kita pertama ya Pak, ketika kita belajar krisis energi pada Eropa. Jangan sampai kita juga mengalami gejolak yang sama di isu emisi karbon ini. Pak Archandra, sebenarnya ini secara awam saja, apa sih emisi karbon ini? Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Lalu antisipasi atau obatnya apa sih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Boleh. Terima kasih ya Mbak Mega atas kesempatannya. Hari ini kita membicarakan tentang karbon ya. Karbon yang utama ya, yang akan kita bahas adalah karbon dioksida ya, CO2. Nah, sebelum kita bicara tentang akibat, tentu kita bicara penyebabnya dulu ya. Kita punya atmosfer ya. Di atmosfer ini ada namanya gas karbon dioksida. Dan juga ada karbon metan dan karbon-karbon dan gas-gas lainnya yang berada di atmosfer kita. Ya. Secara garis besar, bumi kita ini membutuhkan karbon dioksida. Kita butuh. Apa saja yang dibutuhkan oleh bumi ini dari sisi karbon dioksida? Kalau kita pingin makan buah, ya, buah itu dihasilkan mungkin dari pohon yang melakukan atau berfotosintesa. Untuk proses fotosintesa dibutuhkan gas CO2, karbon, ditambah air, ditambah sinar matahari, ditambah klorofil, jadilah dia gula dan oksigen. Jadi secara keseluruhan, apakah karbon dioksida itu merusak? Bisa iya, bisa tidak. Ya, iya kalau dia berlebihan, tidak kalau dia setimbang dan dibutuhkan oleh alam ini. Nah, untuk itu kita bicara apa sih karbon yang merusak itu? Apa yang menyebabkan pemanasan bumi ini? Ini dikhawatirkan, ya. Secara teori, saya akan jelaskan sedikit, ya. Matahari yang menyinari bumi ini, ya, sinar matahari tersebut diambil atau diserap oleh permukaan bumi pada siang hari. Kemudian pada malam hari, panasnya tersebut akan keluar untuk memanasi bumi kita ini. Ya, panas tersebut diserap oleh atmosfer ke atas, jadi dipantulkan disinari oleh matahari, ini bumi kita, kemudian dipantulkan ke atas, dilindungi oleh atmosfer. Ya, apa yang melindungi sinar tadi biar bisa bertahan memanaskan bumi ini? Yang melindungi ini adalah gas CO2, gas metan, dan gas lain-lainnya, ini yang terbesar. Jadi kalau tanpa gas CO2 dan tanpa gas metan yang ada di atmosfer kita ini, maka bumi ini akan beku. Dingin, nggak nyaman untuk didiamin.
Nah, untuk itu kita perlu gas CO2 dan gas metan. Iya. Ya. Persoalannya, kalau gas tersebut banyak dan berlebih, maka bumi yang tadi diselimuti oleh atmosfer ini punya gas metan dan gas CO2 yang banyak, panas yang dibutuhkan untuk nyaman hanya sekian, ternyata berlebih karena banyaknya CO2 yang ada di atmosfer. Dan banyaknya metan yang ada di atmosfer, sehingga bumi ini makin lama makin panas. Itu penyebabnya, yang menyebabkan kekhawatiran umat manusia, kalau bumi ini makin panas, disebabkan oleh CO2 yang banyak di atmosfer, dan metan yang banyak di atmosfer, dikhawatirkan banyak impact negatif ke iklim bumi kita ini. Oke. Nanti kita bahas apa akibatnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara kalau disebut gas rumah kaca, apa itu gas rumah kaca? Ya. Kalau kita punya bangunan yang terdiri dari kaca seluruhnya, kemudian kaca ini, bangunan ini dipanasi oleh matahari, maka udara yang ada di dalam rumah kaca tersebut makin lama makin panas. Ya, terperangkap. Terperangkap oleh kaca tadi. Nah, di dalam bumi kita ini yang menjadi kacanya itu adalah atmosfer yang berisi CO2 dan metan. Itulah yang memperangkap panas. Oke. Kalau dia semakin banyak, maka semakin terperangkap panas tersebut, bumi ini makin panas. Itulah kira-kira yang disebut dengan efek rumah kaca. Rumah kaca. Tapi Pak Archandra ini apa ya namanya, secara awam saja ya Pak. Hal itu apa bedanya dengan ozon yang bolong? Kita kan mengiranya, oh ini panas karena ozon yang bolong. Apakah berbeda dengan emisi karbon dengan lapisan ozon yang bolong itu, Pak? Ini dua hal yang berbeda. Ozon yang bolong itu dikhawatirkan bukan untuk pemanasan global, tapi dikhawatirkan adalah sinar ultraviolet yang masuk ke kulit karena dia bolong, itu matahari kan banyak sinar yang menyinar ini. Ultraviolet yang dikhawatirkan, bukan pemanasan globalnya. Oke. Penyebabnya bukan CO2, bukan metan. Hal yang berbeda. Hal yang berbeda, artinya, chemical komposisi yang berbeda yang menyebabkan ozon itu menipis dan bolong. Oke. Jadi hari ini kita mencoba masuk ke CO2 dan metan dulu yang menyebabkan pemanasan global, yang menjadi fokus perubahan iklim. Oke, kita sempitkan itu biar maksudnya tidak tertukar dengan lapisan ozon yang menipis. Itu Benar. hal yang berbeda, dan Dua itu hal yang berbeda. Pembahasan yang berbeda seperti Benar. itu ya Pak. Kita balik lagi ke isu emisi karbon itu nih Pak. Sebenarnya seberapa besar sih produksi emisi karbon di dunia ini? Seperti itu Pak. Gambarannya seperti apa sih Pak? Negara-negara mana saja deh misalnya yang memproduksi emisi karbon besar seperti itu? Emisi karbon terbesar, ya, yang membuat karbon terbesar, CO2 dan metan terbesar itu ada di Cina. Oke. Yang kedua itu Amerika, yang ketiga adalah India. Itulah 3 negara yang menghasilkan karbon terbesar di dunia ini. Ya. Nah, bagaimana dengan negara lain? Itu jauh di bawah 3 negara tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang besarnya karbon emisi yang menyebabkan pemanasan global, kita juga harus melihat berapa besar negara-negara itu memproduksinya. Ya. Kemudian baru kita belajar, kalau mereka memproduksi sebanyak itu, kenapa? Iya. Ya, apa benefit, apa keuntungan bagi mereka, sehingga mereka menggunakan sumber-sumber energi yang menghasilkan karbon besar. Iya. Biasanya itu berkaitan dengan nilai keekonomian. Oke. Ya. Noted. Semakin murah sumber energi, maka semakin kompetitif barang-barang yang dihasilkan oleh negara tersebut. Ya. Sumber energi yang paling murah sekarang salah satunya adalah batu bara. Batu bara untuk sumber listrik itu. Untuk sumber listrik yang menghasilkan listrik dengan harga yang sangat kompetitif. Oke. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, negara-negara tersebut, kita bicara tadi penyebabnya. Iya, penyebabnya. Penyebabnya gas CO2 dan gas ini, Metan. Dan dia menyebabkan pemanasan. Ya.
Setelah itu kita bicara, nah ini akibatnya apa? Kalau bumi ini panas, diperkirakan naiknya suhu bumi ya sekitar 1,5 degree dan 2 degree. Kalau bicara hanya 1,5 degree, 2 degree naiknya suhu bumi, AC di rumah kita bisa bervariasi sampai 5 atau bahkan 10 degree. Ya. Kita bisa taruh di 22 degree, bisa taruh di 28 degree atau 30 degree Celcius. Oke. Di luar makan kita bisa beradaptasi dengan 32 degree. Kenapa ini hanya naik 1,5 degree atau 2 degree? Seluruh negara ribut. Ya. Oke. Nah, bukan masalah berapa Celcius naiknya, tapi impact-nya itu adalah naiknya permukaan air laut diperkirakan di atas 2 meter dari yang ada sekarang kalau naiknya suhu bumi sekitar 1,5 degree atau 2 degree Celcius. Oke. Itu yang menjadi kekhawatiran. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak analoginya tentang ya ini yang pemanasan global itu berdampak pada mencairnya es di kutub, lalu dikhawatirkan permukaan air laut kita juga meningkat. Itu logikanya seperti apa sih Pak yang jernihnya Pak? Kita harus pahami dulu, logika awam semua mengatakan kalau terjadi pemanasan maka mencairnya es di kutub dan es ini yang akan menaikkan permukaan air laut. Ya. Dan ini harus kita perbaiki. Ya. Secara keilmuan ya, es ya akan mencair kalau es tersebut mencair di atas di atas water, Oh ya. ya, di atas Laut lah laut, ya. maka es tersebut mencair tidak akan meninggikan permukaan air laut. Buktinya, silakan dicoba, ya para pemirsa di rumah dicoba ya, ambil segelas air, kemudian lihat permukaan airnya seberapa, diisi dengan batu es, maka batu es itu akan mengambang. Ya, mengambang dulu batu esnya ya. Permukaan batu es yang di atas permukaan air itu ada 10%, di bawah permukaannya sekitar 90%. Makanya disebut dengan tip of the iceberg. Oh ya. Ya, 10% di atas, 90% di bawah. Nah, kalau kita bicara agak kurang serius sedikit, Titanic itu. kenapa kapal Titanic tenggelam? Ya. Ya, kalau nggak salah, si kapten kapalnya melihat the tip of the iceberg. Es yang mengambang di permukaan air itu hanya 10%, dia sedikit cuman esnya. Dia lewat di sana ternyata yang 90% yang di bawah nggak kelihatan, itu yang menabrak kapalnya sehingga bocor. Tenggelamlah kapal Titanic. Oke. Ya. Nah, ini persis sama. Es tersebut, yang iceberg tersebut, kalau dia mencair karena pemanasan global, maka dia tidak akan menambah permukaan air. Oke. Ya, seperti yang saya bilang tadi, coba dites, masukkan es batu ke dalam gelas, kemudian tingginya segini, airnya, dia mencair, dia akan tetap tingginya segitu. Tidak akan bertambah. Kenapa? Secara keilmuan, batu es tersebut, kalau didinginkan, dia akan menambah volume sekitar 10%. Ya, sewaktu dia menjadi air, ya, volume tersebutlah yang tidak mendisplace air yang dia pakai untuk membeku tersebut, sehingga permukaannya akan sama. Oke. Jadi kita tidak ada kekhawatiran kalau es yang ada di laut mencair tidak akan menambah tinggi permukaan air laut. Itu es yang ada di laut. Di Beda laut. cerita kalau es yang ada di darat. Seperti itu gimana Pak? Yang kita khawatirkan adalah kalau ada es yang di darat yang mencair. Oke. Ya. Ya. Seperti di mana? Di Greenland, di Iceland, di Antartika atau di Arktik, yang berada di daratannya mencair dan airnya tersebut mengalir ke lautan. Itu yang dikhawatirkan menaikkan permukaan air laut. Kalau 1,5 degree atau 2 degree Celcius, naiknya permukaan tersebut adalah 2 meter. Coba bayangkan kota-kota di dunia, pulau-pulau di dunia, kalau naiknya 1,5 atau 2 meter Ya. diperkirakan di pertengahan abad ini.
Oke, baik. dengan laju emisi gas yang keluar pada saat ini. Oke, baik. Balik lagi ke emisi ini Pak, karbon. Sebenarnya kalau kita masuknya ke industri seperti itu ya, kita membahasnya sektor usaha. Sebenarnya sektor usaha apa yang menghasilkan emisi karbon paling besar? Kembali lagi ke awal, kalau bicara tentang penyebab atau yang menghasilkan CO2 terbesar, ya, itu ada di pembakaran fosil. Oke. Ya. Energi fosil. Energi fosil. Ya. Tapi ingat, kalau metan itu juga dihasilkan oleh sektor pertanian dan peternakan. Yang ini yang kita lupakan. Peternakan, kotoran-kotoran dari sapi, kerbau, kuda, itu menghasilkan gas metan yang cukup signifikan. Komposisinya berapa dengan fosil dan dari pertanian itu, Pak? Fosil sekitar, pembakaran itu sekitar 65% gas emisi yang kita sebut tadi CO2, metan, dan lain-lain yang menyebabkan pemanasan global ini, 60% ada di sektor itu. Sisanya di sektor lain, yang terbesar adalah, yang setelah itulah pertanian dan peternakan. Ingat, yang kita lupa juga, pertanian yang mana? Sawah itu juga menghasilkan gas yang menyebabkan pemanasan global. Kalau kita mau jujur. Porsinya besar juga ya? Porsinya juga signifikan. Baik. Ya. Nah, untuk itu, kalau kita hanya fokus di sektor energi, iya, terbesar iya. Tapi jangan lupakan, ada sektor lain. Makanya, kalau kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kerbau, itu bisa kita jadikan biogas untuk pembangkit listrik. Karena ada gas metan di sana. Ya. Nah, gas metan ini kalau dimanfaatkan dengan baik, jadilah energi listrik. Gimana dengan gas alam? Nah, gas alam, LNG itu kebanyakan adalah gas metan. Tapi kalau LPG itu bukan gas metan. Nah, gas metan ini yang untuk memasak di rumah, yang dialirkan lewat pipa, itu juga disebut gas metan. Oke. Nah, kebanyakan kalau di oil and gas, yang kecil-kecil diambil oilnya, gas metan ini karena harus menggunakan pipa dan lain-lain untuk mentransport, di-flare, dibuang ke atmosfer. Dan ini yang menjadi sumber juga pencemaran atau meningkatkan suhu bumi. Oke, baik. Pak, ini kan karena keahlian Bapak ada di sektor energi, kita bahas dari sektor energinya ya, maksudnya komoditas besar ya. Sebenarnya praktik pengendaliannya seperti apa sih Pak yang terjadi di dunia sekarang? Praktik pengendalian karbon, seperti itu. Ada cara yang lembut, ada cara yang agak lembut, agak decisive, ada Ekstrim. cara ekstrim. Ya, nah sebelum kita bicara itu, kita bicara ini dulu. Pertanyaan tadi industri mana, ya? Oke. Yang banyak yang banyak menghasilkan itu adalah pertambangan, benar? Iya. Ya. Kelistrikan, benar? Ya. Kemudian apalagi? Petrochemical dan refinery. Ya, oil and gas. Ya. Itulah industri-industri yang menghasilkan gas CO2 yang signifikan. Oke. Nah, sekarang baru kita melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini agar CO2 yang berlebih dan metan yang tadi berlebih itu bisa kita kurangin. Satu, yang dilakukan adalah reforestasi, dihutankan kembali. Penghijauan kembali. Penghijauan kembali. Okay. Ingat, dengan rate CO2 yang kita hasilkan sekarang, menurut perhitungan, seluruh daratan dunia ini kalau dihijaukan, itu belum mampu memberikan kesetimbangan CO2 yang kita hasilkan dengan rate sekarang. Oh iya Pak, meskipun istilahnya kayak Amazon dikembalikan ke awal, hutan-hutan Kalimantan dikembalikan belum cukup untuk menyeimbangkan CO2 yang kita hasilkan dengan rate sekarang. Belum cukup. Tapi itu adalah sebagian usaha yang harus kita lakukan. Oke.
walaupun tidak 100%, ya, tapi itu cukup ya membantu usaha agar CO2 yang tadi dikeluarkan ini bisa diserap oleh hutan tadi. Lewat apa? Proses fotosintesa tadi. Oke. Ya, yang membutuhkan CO2 dan mengeluarkan O2. Ternyata nggak cukup. Lalu? Kalau nggak cukup, ya udah. Cara kedua adalah teknologi. Oke. Ya, kalau tidak mampu dengan menyerap CO2-nya, sekarang dilakukan sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari listrik. Nah, kalau dari listrik apa? Batu bara misalnya. Iya. Orang melakukan bagaimana membuat teknologi yang clean untuk batu bara. Pada episode sebelumnya kita bicara clean coal technology, ya, dengan ultra supercritical, menaikkan temperatur bakarnya sehingga ya CO2 yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Ini teknis ya Pak? Teknis ya. Cara kedua, CO2 yang sebelum keluar ditangkap dulu di pabrik-pabrik yang menghasilkan, ya, di petrochemical, di refinery yang menghasilkan minyak, BBM, di pertambangan, di kelistrikan, Ya. ditangkap CO2-nya. Ditangkap, dikumpulin, kemudian apa? Dimasukkan ke perut bumi. Tapi ada biayanya. Nah, menurut perhitungannya, kalau harga listrik itu sekitar sekarang 10 sen per kilowatt hour atau 1.400 rupiah per kilowatt rata-rata, dengan teknologi yang menangkap CO2, kemudian ada molekul lain seperti NOx, nitrogen oksida, SOx yang ada sulfurnya, heavy particle digabung bersama maka menaikkan sekitar 5 sen per kilowatt hour. Jadi kalau kita bayar sekarang 10 sen, dengan clean coal teknologi bisa jadi menjadi 14 sampai 15 sen per kilowatt hour. Ada biayanya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya dampaknya adalah barang-barang kita yang menggunakan teknologi yang clean tadi, yang menggunakan energi yang lebih bersih, menjadi naik. Lebih mahal. Ini bisa saya simpulkan nggak Pak, kalau misalnya Cina itu kan dia konsumen batu bara terbesar, penghasil karbon terbesar. Makanya dia produksi barang-barang untuk masyarakatnya juga jauh sangat murah. Itu awalnya dari situ, berarti karena biaya energinya juga mereka murah, seperti itu. Untuk mengejar sebuah pertumbuhan ekonomi, Ya. salah satu yang diutamakan adalah bagaimana caranya sumber energi yang mereka gunakan adalah energi murah. Itu secara teori dulu. Oke. Kalau sumber energinya misalnya ya 20%, 30% lebih murah, bisa jadi barang yang dihasilkannya juga sekitar 20-30% lebih murah. Ini sebenarnya pertanyaannya loncat sih. Ini hubungannya sama Indonesia, tapi biar saya yang menghubungkannya dengan Indonesia ya Pak. Cuma balik lagi nih Pak, ini agak loncat. Ini balik lagi, kenapa zero emisi itu ditargetkannya 2050 dunia, sedangkan Indonesia di 2060. Maksudnya ini tahun ini angka tahun ini apa sih maknanya seperti itu? Kepastian model matematik atau model komputer kan dimodelkan ini. Kalau dengan rate CO2 yang sekarang yang dikeluarkan, kira-kira 1,5 degree itu jatuh di 2050 atau di 2060. Masing-masing model itu punya prediksi yang berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan di 2050, ada yang mengatakan 2060. Ya udah, 1,5 degree atau 2 degree itu kira-kira di 2050-2060 terjadinya. Makanya negara atau dalam conference COP kemarin mengatakan ada negara yang pledge di 2050, ada 2060, ya, dia akan net zero emisi. Ya, kalau net zero artinya kita masih bisa memproduksi CO2 nggak? Boleh, tapi diimbangi oleh misalnya ya teknologi, diimbangi oleh kegiatan-kegiatan, misalnya penghijauan kembali, sehingga yang kita keluarkan dan yang diserap itu imbang. Ini adalah obat kedua yang dilakukan oleh banyak negara. Yang pertama tadi dilakukan adalah
penghijauan. Ya. Yang Dan itu kedua tidak adalah cukup. tidak cukup. Yang kedua adalah Teknis. sumbernya, Oke. teknologi kita Teknologi. kumpulin. Ya. Mm-mm. Cukup nggak dengan teknologi? Mahal impact-nya. Oke, Iya. di beberapa negara yang punya kekuatan ekonomi, purchasing power atau kekuatan masyarakat untuk membeli Daya energi yang beli. lebih mahal, daya Oke. beli masyarakatnya, oke mereka bisa lakukan. Bagaimana dengan negara yang tidak Negara-negara- punya daya beli? Iya, negara-negara berkembang. Negara-negara yang berkembang. baru memulai Ya. ya. Itu bagaimana? Nah, nanti di cerita kita selanjutnya, Ya, ha. apa yang harus dilakukan oleh negara-negara yang punya natural resources, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Itu kita akan bicara selanjutnya. Kita balik kepada apa yang dilakukan. Satu tadi adalah penghijauan, dua dengan teknologi. Yang ketiga adalah, oh ini nggak berhasil juga, yaudah sekarang saya pajakin. Pamungkas. Ya, Oke. Ha. untuk memaksa industri yang menghasilkan CO2 ini mau memperbaiki diri agar CO2 yang dikeluarkannya itu ya harus bijaksana. Oke. Caranya gimana? Yaudah, saya kenakan kutipan. Mm-mm. Nah, kutipan itu bisa berupa pajak, bisa berupa dagang karbon. Nah, Oke. kita bicara dulu ya. Ya. Nah, karbon ada dua cara yang dilakukan. Ya, satu menggunakan namakan pajak karbon. Artinya apa pajak karbon ini? Mm-mm. Perusahaan A, misalnya memproduksi baja, Ya. negara mengatakan kamu boleh mengeluarkan karbon sekitar 1.000 ton per tahun. Hmm. Kalau kamu limit 1.000 ton per tahun, Melebihi limit 1.000 ton. kalau melebihi 1.000 ton, lebihnya itu kamu bayar misalnya $5 per ton. Oh. Oke. Ya. Tapi kalau kamu limit di 1.000, karena untuk biar net zero, kamu harus 1.000, di sini 500, di sini 600 atau berapa. Kita limit di 1.000 ya industri ini. Mm-mm. Selama kamu limit di 1.000, maka tidak akan dikenakan pajak karbon. Oke. Kalau kamu 1.500, 500-nya akan kita pajakin, 500 ton dikali $5. Ya, per tonnya misalnya. Maka dia kena di $2.500 setahun. Itu kecil ya kalau Iya. kita ini. Tapi kalau 1 juta ton, coba bayangkan ya. Iya. Ini cara pertama yang dinamakan pajak karbon. Oke. Apakah pajak karbon ini akan memberikan impact yang banyak? Kita lihat skema yang kedua. Skema kedua itu namakan ETS, Emission Scheme, Trading Scheme. Jadi ditransaksikan. Nah, caranya begini. Perusahaan A dikasih allowance, dikasih kredit. Iya. Kamu dikasih kredit 1.000 ton ya per tahun. Perusahaan B juga 1.000 ton. Ya. Ternyata order perusahaan A meningkat. Sehingga dia butuh karbon 1.500. 500 dia cari ke market perusahaan B. Kamu punya berapa? 1.000. Udah digunain berapa? Saya baru menggunakan 300. Oh, kamu punya 700 lagi. Saya beli ya 500 dari kamu. Dia dagang sendiri. Ini disebut transaksi karbon bukan, Pak? Iya, ini dagang karbon namanya. Oh, ini Cap and praktiknya trade. seperti itu. Iya. Jadi biarkan industri, harganya berapa? Tergantung kebutuhan. Tergantung supply and demand. Jadi pemerintah misalnya tidak mensyaratkan atau menentukan 1 tonnya karbon dioksidanya itu $5, enggak. Tergantung kebutuhan. Kalau di sini butuh 500, ternyata di market itu punya 1 juta yang tidak terpakai, harganya makin murah. Paham. Oke, tangkap. Ini kalau di luar yang skema pertama yaitu pajak, yang transaksi karbon ini siapa yang sudah berhasil melakukan ini? Negara-negara mana saja, Pak? Yang banyak itu sekarang adalah pajak karbon. Kalau saya nggak salah ya, negara-negara Eropa Barat, Kanada itu ada pajak karbon. Besarnya berapa? Bisa $1 per ton sampai $100 per ton. Ditetapkan kalau lebih kamu dari 1.000 ton yang dikasih, lebih 500 bayar $100 per ton. Kok aneh ya?
yang memberlakukan pajak karbon justru bukan negara-negara penghasil karbon terbesar di dunia. Kanada, Eropa itu kan bukan penghasil karbon terbesar. Tadi kan kita singgung di depan kan, Cina, Amerika, India adalah produsen karbon terbesar di dunia. Apakah mereka menerapkan pajak karbon itu, Pak Archandra? Sampai hari ini yang saya tahu, Ya. ya, belum ada 3 negara tersebut, ya, tarifnya berapa, bagaimana dia menetapkan pajak karbon, itu belum ada. Sampai Oke. hari ini yang saya tahu. Mungkin silakan pemirsa kalau ada Oke. informasi yang tahu, ya. Justru yang Kanada, Eropa Barat, itu udah lebih duluan, saya tetapkan sekian. Nah, sekarang kita bicara gini. Kalau yang pertama, boleh berproduksi berapa saja selama kamu mampu membayar kelebihan pajaknya. Mampu nggak ngurangin emisi karbon kita? Dia bilang, selama masyarakat mampu beli, ya saya produksi aja. Saya bayar pajaknya berapa lebihnya. Oke. Nah, belum tentu akan mengurangi dampak emisi. Iya. Tapi kalau masyarakat nggak mampu beli, bisa bangkrut perusahaannya. Iya. Dia produksikan, ternyata nggak ada yang beli. Kelebihannya tadi. Ha-ha. Ya, misalnya dia hanya bisa produksi sampai 1.000 ton CO2. Ya, produk-produk yang menghasilkan akhirnya dikumpulin CO2-nya hanya 1.000. Kelebihannya dia nggak bisa memproduksi lebih lagi. Karena bisa dia memproduksi tapi dengan harga yang mahal kalau masyarakat konsumen mau beli. Kalau dengan skema ETS atau Cap and Trade yang kedua, kalau seandainya semua memakai 1.000 di sini, 1.000 sini, tidak ada di market, maka dia tidak bisa memproduksi lagi barang tersebut. Karena nggak ada kredit yang tersedia di luar sana. Iya. Dilihat hutan sudah dilihat kreditnya sudah cukup semua terpakai, yang lain sudah nggak ada. Ya udah nggak bisa produksi. Akibatnya apa? Barang yang langka di market akan menaikkan harga. Konsumen. Yang Impact jangka panjangnya inflasi. oke. Nah. Oke. Ya? Nah, kemudian kalau seperti itu, dicarilah negara-negara di mana pajak karbonnya rendah, direlokasikanlah industri-industri yang Makanya menghasilkan banyak CO2, pabrik yang keluar dari negara-negara Kanada yang menetapkan pajak karbon karbon. ke negara-negara yang belum menetapkan pajak karbon. ya, atau pajak karbonnya sedikit. Iya. Relokasilah itu. Itu satu cara orang-orang industri Bisnis lah ya, bisnis ya. ngomongin bisnis. Ya. Cara kedua orang bisnis apa? Dia lihat industri mana yang kena. Kalau yang kena itu saya punya 2 perusahaan, satu di tambang misalnya nikel, satu lagi di petrochemical. Kalau petrochemical belum, di tambang sudah. Misalnya petrochemical saya menggunakan renewable energy. Di tambang saya menggunakan batu bara. Fosil. Karena ini belum ditetapkan pajak karbonnya, saya switch. Yang ini saya taruh renewable energy, yang ini yang belum ditetapkan saya taruh batu bara. Cerdas kan? Jadi, terus gimana? Ya, menggunakan Gimana, strategi, Pak? ini dari sisi usaha ya, Iya. kalau renewable energy lebih mahal, dan industrinya yang mana yang dikenakan? Kalau tambang, ya saya alihkan ke tambang energi bersih saya. Kemudian saya punya energi batubara, saya taruh di petrochemical yang belum kena. Oke. Ya, ini strategi lagi. Iya. Satu iya, strateginya merelokasikan, setelah tahu bahwa ada pajak karbon, dia merelokasikan, men-switch di mana yang kena dan yang tidak. Ya, at the end gimana? Bisa jadi karbonnya berkurang, bisa jadi juga tidak. Oke. Ini kalau orang awam bilangnya ini sufi banget nih, harus mikir banget nih Pak. Tapi gini Pak, balik lagi ya sederhananya ya. Itu Cina penghasil karbon terbesar tidak menerapkan pajak karbon. Belum. Belum, iya. Nah, Saat ini belum. Indonesia sudah sudah gaungnya udah kencang lah pajak karbon ini. Tapi balik lagi sebenarnya, produksi karbonnya Cina ukurannya semana,
Indonesia itu semana sih Pak? Untuk perbandingan saja, kenapa Cina belum, Indonesia sudah mulai seperti itu Pak? Ya, kira-kira Cina itu segede ini, ya. Oke. Nah, ini ranking 1 segini lah. Ya, data saya Cina itu kontribusi karbon ke dunianya itu 26% terbesar. Iya. Kalau bicara Indonesia mungkin nggak segini, kita masih segini. Ya, kita mungkin ranking belasan dengan 10 lah di dunia. Oke. Ya. Oke. Nah, silahkan untuk dianalisa. Ya. Bisa nggak saya simpulkan sebenarnya, oke kita tidak sebut Indonesia deh Pak. Ketika sebuah negara produksi karbonnya ternyata tidak dominan ke dunia, bahkan tidak besar seperti itu, tetapi dia memajaki karbon dibandingkan ada negara yang produksi karbonnya besar, tetapi dia belum. Apakah kita belajar ke dampak ekonominya? Udah pasti ini negara yang kecil memajak dengan sistem perpajakan, harga barangnya bisa jadi lebih mahal ketimbang negara besar yang belum menerapkan pajak itu. Ini kita ngomongnya di kalangan konsumen, Pak. Ini berarti negara yang mengenakan pajak ini bisa kalah saing dong. Kalau misalnya in the end-nya adalah perebutan harga saling murah di tingkat konsumen, seperti itu, Pak. Saya akan memberikan ilustrasi Eropa. Eropa kira-kira rata-rata pajak karbonnya sekarang yang sudah dihitung-hitung itu sekitar $50-55 per ton CO2. Kalau negara lain, negara B misalnya ya, memajakin $5, berarti barang-barang yang dihasilkan di Eropa yang masuk ke negara B yang punya pajak karbon lebih rendah tidak kompetitif. Iya, kalah saing. Kalah saing dengan negara B yang menghasilkan barang sejenis. Oke, bahasa Pak Archandra lebih sederhana daripada pertanyaan saya yang berbelit. Oke. Jadi artinya apa? Negara-negara yang menetapkan pajak karbon tinggi, mengekspor barangnya ke negara yang menerapkan pajak rendah, barang tersebut lebih mahal dan tidak kompetitif. Namun demikian, apabila negara yang menetapkan pajak karbon rendah, B, misalnya $5 per ton, di Eropa $50, ya, maka barang-barangnya di Eropa menjadi sangat kompetitif. Ya kan? Ini logika dasarnya. Ternyata itu adalah sebuah kelemahan yang sekarang akan ditutup. Dengan metodologi yang dinamakan dengan Carbon Border Adjustment Mechanism. Caranya gimana? Ini lagi digodok ini di Eropa. Kalau di negara asal barang tersebut dipajakkan $5, di negara saya di Eropa $50, saya akan minta sebelum diekspor negara tersebut pajakin sampai $50. Jadi dia harus bayar $5 plus selisihnya $45 harus dipajakin dulu baru diekspor ke Eropa. Jadi imbang. Ya. Okay. Kalau seperti itu, negara-negara menetapkan pajak karbon rendah atau tidak sama sekali, nanti dia akan berbisnis dengan negara-negara yang tidak menetapkan pajak juga. Ya, karena barang-barang jadi kompetitif. Iya. Dan dia tidak mau membeli barang-barang dari negara yang punya karbon tinggi. Atau dia hanya mau berbisnis dengan negara yang punya karbon rendah atau sama. Oke. Akan terjadi pola perdagangan baru ke depannya dengan pajak karbon ini. Ya. Apa akibat akhirnya? Kita khawatirkan harga barang-barang jadi naik dan inflasi. Untuk itu, apalagi yang dilakukan oleh orang? Tadi kita bicara tentang yang punya renewable energy digunakan untuk industri yang kena pajak. Ya. Yang punya batu bara akan menggunakan industri yang kena pajak. Gitu ya. Terus apa lagi? Sebagai konsumen, misalnya tambang, aluminium adalah termasuk yang menghasilkan pajak karbon yang tinggi. Iya. Nikel adalah termasuk industri yang menghasilkan karbon tinggi.
baja adalah masuk karbon tinggi, semen adalah termasuk. Ya. Ya, kalau ada substitut, misalnya aluminium, untuk kelistrikan aluminium bisa nggak diganti dengan tembaga? Tembaga adalah smelter atau industri yang menghasilkan karbon rendah. Emas adalah industri yang menghasilkan karbon rendah. Jadi orang akan fokus kepada barang-barang atau material yang menghasilkan karbon rendah. Bisa nggak disubstitut, digantikan? Diganti. Aluminium digantikan dengan tembaga. Mungkin nggak? Mungkin. Oh ya. Ya, jadi konsumen sekarang lebih cerdas juga melihatnya. Ya. Jadi kalau kita bicara lagi strategi awal, satu penghijauan, kedua teknologi, ketiga dipajakin, ya, yang keempat itu renewable energy. Ya udah, ujungnya adalah gunakan renewable energy semuanya. Kalau kita menggunakan renewable energy, misalnya allowance-nya tadi 1.000 ton, ya, kita menghasilkan butuh 1.500. Tapi dengan renewable energy, ya, kita punya kredit di situ. Bukan 1.000 atau 1.500, kita bisa menggunakan 800. Ya, artinya apa? Barang yang kita hasilkan dengan ongkos energi renewable yang sedikit lebih mahal misalnya, tapi barang kita hasilkan tidak kena pajak karbon. Kenapa? Karena kita menggunakan renewable. Ya. Terakhir apa yang mereka lakukan? Yang strateginya, ya sudahlah saya nggak mau berbisnis dengan fosil lagi. Bisnis saya semua renewable. Itu yang terjadi di Eropa. Itu yang terjadi di Eropa. Dan akibatnya kita tahu sendiri. Iya, gejolak. Kita harus dengan cermat, teliti, tepat, ya, dalam membuat strategi yang ujungnya adalah nanti ke energi bersih. Dengan segala apa yang dilakukan agar 1,5 degree Celcius, 2 degree Celcius ini tidak terjadi di tahun 2050 atau 2060. Dengan sequence tadi. Ya. Pelaku usaha, dunia usaha, ya, sudah seharusnya melihat industri saya apa, apakah ini kena nanti pungutan, apa yang mesti saya lakukan agar saya nggak kena pungutan, apakah nanti hasil barang yang saya hasilkan ini kompetitif apa tidak, kemana tujuan ekspor saya. Kalau ini barang ekspor, kecuali barang kita hasilkan hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi kalau udah untuk ekspor, kita harus mengukur di sana dikenakan apa. Iya. Nah, komplikasinya apa lagi untuk menghitung adjustment tadi, kalau di Eropa 50, di sana di sini misalnya di negara B $5, di adjust $45 bedanya. Ya. Nah, untuk itu kita jadi mikir. Ya. Apa yang mesti kita lakukan agar ya produk kita itu kompetitif? Iya. Tentu ini semua dalam rangka menyehatkan bumi kita ini agar emisi karbon tadi sesuai atau bisa diimbangi oleh penyerapan alam yang seperti dulu kala. Oke. Baik. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan episode pertama kita, benang merahnya cukup jelas ya Pak. Kita sangat belajar dengan Eropa ya. Ketika yang transisi energi hijau itu Eropa adalah prosesnya diversifikasi ekstrim, sedangkan Amerika adalah dekarbonisasi, ya kan Pak? Iya. Untuk pajak karbon juga kita harus mempelajari antisipasinya harus sama biar tidak menimbulkan gejolak juga berarti ya, terutama untuk barang-barang konsumen biar tidak lebih mahal. Kita harus jeli lagi. Apakah negara tersebut pertumbuhan ekonominya mengandalkan sumber daya alam apa tidak? Apakah sumber daya alam itu menghasilkan karbon yang besar apa tidak? Kalau sumber daya alam ini mau dikelola atau tidak dikelola, ya, ini mau diapain? Ya. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alam. Ada negara yang GDP-nya, pertumbuhan ekonominya, itu bisa tinggi, tapi tidak punya sumber daya alam. Ada nggak? Ada. Ada negara
yang tidak punya sumber daya manusia, tapi punya sumber daya alam yang banyak. Ada. Ada negara yang dua-duanya punya. Sumber daya alam punya, sumber daya manusianya punya. Masing-masing negara ini punya strategi ya, dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidak sama. Untuk itu, ya, kita harus sekali lagi harus cerdas, harus cermat, harus teliti, harus tepat dalam mengelola sumber daya alam dan kaitannya dengan sumber daya manusia kita. Agar ya dalam pengelolaan ini kita masih comply atau kita masih dalam rangka menyelamatkan bumi kita yang lebih sehat. Jangan kalau di episode pertama juga saya masih belum bisa move on karena ini tebel banget Pak garis merahnya. Jangan sampai kita orang Padang beli rendang ke negara tetangga karena rendang di sana lebih murah. Bisa jadi seperti itu. Jadi di tulisan saya di Facebook atau di mana di Instagram, ya, itu, Pak Archandra. Misalnya ya, saya ulangi lagi ya. Orang Padang bikin rendang, mengeluarkan asap. Ini asap itu belum tentu CO2 ya. Belum ini ya. Asap lah kita perumpamakan. Asapnya ditimbang, dikenakan pajak. Jadi harga rendang di Padang mahal. Misalnya ada kena pajaknya. Di negara tetangga bikin rendang juga. Tapi nggak dipajakin. Mana yang lebih murah rendangnya? Tetangga di Padang? Di tetangga. Iya. Kemudian orang Padang melihat, ya kalau gitu saya impor aja deh dari tetangga. Dari tetangga. Loh, ya bisnis kan bicaranya ya profit dong Pak. Profit. Seperti itu dong. Iya. Nah, makanya orang Padang, misalnya di Sumatera Barat ya, misalnya kalau ini, kalau sana lebih murah, ya udah. Sebelum Anda ekspor ke sini, Anda pajakin juga sama seperti saya. Itu yang carbon border adjustment. Seperti mechanism. barrier jadinya barrier, ya. Kalau Anda mau masuk ke sini, saya dipajakin $5 di sana, Anda nggak ada pajaknya. Sebelum masuk ke sini, pajakin dulu di sana. Iya. Terus dia bilang, saya nggak mau pajakin. ya sudah. Rendang Malaysia nggak bisa masuk. Tapi rendang kita masuk ke sana juga nggak bisa, lebih mahal, nggak ada yang beli. Iya. Rendang mereka ada yang mau beli, tapi masuknya nggak bisa legal. Oke. Iya. Itu analogi yang lebih enak sih untuk memahami isu karbon ini, Pak. Iya. Oke, udah lumayan nih. Kesimpulannya deh, Pak, boleh panjang. Kalau Pak Archandra boleh. Tentang emisi karbon ini. Key message-nya apa sih yang bisa kita ambil lah agar maksudnya begini, kita tidak menyudutkan pembuat kebijakan atau tidak menyudutkan industri seperti itu, tetapi kita di sini mencari solusi ya Pak. Karena yang dibahas dengan Pak Archandra itu adalah tadi soal teknologi, teknisnya bagaimana, komersilnya bagaimana, benefit untuk negaranya seperti apa. Nah, kesimpulannya apa nih Pak yang bisa kita pelajari? Bumi jadi lebih baik, tetapi di kalangan industri, masyarakat juga tidak muncul gejolak. Pertama, kita harus belajar memahami ya karakteristik negara per negara. Kita harus paham dulu. Ya. Kalau kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, maka sebaiknya ya, atau yang biasa dilakukan oleh negara-negara lain, sumber energinya adalah sumber energi murah. Nah, untuk itu belajarlah apa kekuatan yang kita punya dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya. Yang kedua, untuk menuju energi bersih ke depan, yang kedua ini ada strategi antara. Strategi antara ini yang harus diramu secara tepat dan akurat. Ya, sekali lagi saya bilang, dalam masa transisi ini, ya, yang mengeluarkan sumber energi yang mengeluarkan emisi yang jauh lebih bersih itu adalah gas bumi.
Balik lagi. Balik lagi. Itu ya Pak, Ya. pemanfaatannya Ya, ya. ya. Yang harus didorong. Yang ketiga, kalau kita akan mengelola ya, Ya. tambang-tambang dan kelistrikan yang bertumpu kepada kekuatan kita sendiri, maka lihatlah di sekitar kita seberapa mampu masyarakat membeli energi listrik yang kita hasilkan. Daya beli itu harus masyarakat. jadi Harus komponen kita- yang diperhitungkan. Itulah affordability atau kemampuan daya beli masyarakat. Kalau ada impact environment yang disebabkan oleh kegiatan kita menghasilkan listrik, maka carilah teknologi yang tepat yang bisa mengurangi itu. Ya. Selanjutnya, Ya. yang ketiga, bahwa komitmen kita untuk menjaga bumi yang lebih bersih itu tidak boleh ya terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin karena kekurang pengetahuan kita, persaingan dagang dan lain-lain mengakibatkan kita maju mundur dalam menetapkan strategi yang cocok buat negara. Oke. Tidak akan sama strategi negara A dengan negara B. Tidak akan Ini yang sama. dimaksud jangan terlalu kegenitan itu. Mungkin bahasa yang agak yang bahasa pada episode sebelumnya, jangan kita terlalu genit. Ya. Realistis melihat Oke. ya bahwa satu hal yang kita selalu ingat, bumi ini menurut data yang ada makin lama makin panas. Iya. Saintis, ilmuwan, pakar dan lain-lain bersepakat bahwa ini ada penyebabnya adalah CO2, metan dan gas-gas lain yang menyebabkan pemanasan. Ya. Dan untuk itu kita juga menggugah kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk segera ya sebisa mungkin mencari cara masuk ke renewable energy. Misalnya kalau ada lahan ya yang luas, bisa nggak digantikan dengan solar Panel. solar PV Oh, oke. ya, sehingga on use, maksudnya listrik yang digunakan untuk diri sendiri Iya. yang lebih green. Ya. Terakhir apa? Yang terakhir adalah bahwa masing-masing negara selain dia punya strategi, kita juga harus memahami perilaku kadang-kadang ketidaksinkronan atau apa yang diinginkan polusi negara dan apa yang dilakukan dunia usaha kadang-kadang berbeda. Ya, itu tidak saja terjadi di negara A, juga terjadi di negara B, juga terjadi di negara C. Kenapa? Sistem ekonomi masing-masing negara berbeda. Ada yang sosialis, ada yang kapitalis, ada yang kombinasi dua-duanya, dan lain-lain. Cara mereka mengelola ekonomi juga jadi beda. Ya, untuk itu kita juga harus belajar. Negara A dia punya sumber daya alam, sumber manusia, tapi untuk komit ke carbon tax atau trading scheme atau yang lain, mereka masih maju mundur. Kenapa ya? Negara B beda lagi strateginya. Ini dari negara. Dunia usaha gimana? Perusahaan-perusahaan energi dunia pledge akan zero emisi dalam operasi-operasi mereka tahun 2050-2060. Iya. Tapi kita juga melihat sisi lain. Strategi bisnis apa yang mereka lakukan agar ya dalam menuju zero emisi tersebut, net zero emisi, apakah mereka masih berbisnis di fossil fuel atau tidak? Ya. Dan ini menjadi topik mungkin next-nya. Oke. Strategi masing-masing ini, datanya seperti apa, Ya. bagaimana Cina melihat PLTU ke depan, 5 tahun ke depan seperti apa, kemudian 2020 berapa banyak PLTU yang masuk ke marketnya
Cina, Mm-mm. bagaimana dengan dunia? Hmm. Kenapa mereka masih memilih PLTU? Mm-mm. Iya. Mungkin itu menjadi topik kita selanjutnya. Pak Archandra sudah booking sesi episode selanjutnya karena jadi sedikit bocoran ini Pak Archandra akan menjadi narasumber energi utama kami. Hari ini membahas tentang emisi karbon. Terima kasih banyak Pak Archandra sudah membahasnya secara keilmuan, secara keahlian Pak Archandra. Semoga ini memberikan manfaat yang besar, terutama untuk Indonesia. Lagi ya Pak, jangan berharap ada perdebatan dalam diskusi di teras ekonomi bisnis, karena ini yang ditonjolkan adalah bagaimana sih mengelola suatu isu, bagaimana kita bisa menarik suatu manfaat seperti itu ya Pak, termasuk di emisi karbon ini. Terima kasih banyak Pak Archandra. Kita akan bahas isu energi di episode selanjutnya ya Pak ya. Sehat terus Pak Archandra. Terima kasih. Sampai jumpa.